Izin Pak Ildi. Eh, saya ini apa Pak ya? Kayak sedikit bingung begitu Pak. Ya lebih banyak bingungnya lah Pak. Begini Pak. Eh, Kalau memang eh, diwajibkan e-purchasing, kan begitu Pak, diwajibkan e-purchasing untuk konstruksi. Pertanyaan saya lihat di LPSE, SPSP, SPSE, di kementerian-kementerian, kok masih banyak tuh tender-tender itu. Loh, katanya diwajibkan e-purchasing. Iya kan? Kok buktinya masih ada tender-tender tuh? Terus yang kedua, pemikiran saya, kalau diwajibkan e-purchasing, ya ngapain ada tender-tenderan? Di shutdown aja tuh tender itu. Dirubah aja tuh papers itu. Loh, katanya diwajibkan e-purchasing. Iya kan? Terus Ya, udah ini. eh, yang kedua, mengenai market sounding. Market sounding itu apa maksudnya, Pak? Saya nggak ngerti, Pak. Bahasa Inggris saya ini orang Indonesia, Pak. Market sounding itu apa? Terus untuk untuk e-purchasing ataupun pengadaan langsung, ketika memproses, apakah mengundang satu perusahaan atau dua, Pak? Terus kalau mengundang dua perusahaan atau lebih, yang dinilai itu apanya? Apakah dari penawaran si A berapa, si B berapa, terus mana yang lebih rendah itu yang diproses lebih lanjut, atau harga yang mendekati Siap. HPS itu yang diproses lebih lanjut, atau bagaimana Pak? Oke. Ya namanya juga masih Oke. belajar Pak. Siap. Nah, Siap, makasih banyak cukup Pak ya Eldi, pakai pin. itu aja. Ya, Siap, ini pakai pin harus tiap hari Jumat harus tune in ini harus ngikut terus nih ya. Bisa tahu ya itu kalau saya jawab harus Iya, janji dulu harus benar, ikut benar, nih. benar. Ya, karena ini banyak sesi berikutnya akan dibahas ya pakai pin ya. Salah Iya. pakai pin atau siap, siap Pak Eldi, siap. host juga ini kayaknya nih. Oke, gini pakai pin ya. Suara saya terdengar baik nih, prosesnya kayaknya agak putus-putus soalnya tadi barusan. Terdengar, terdengar bagus sekarang, Pak. Baik, alhamdulillah. Hmm. Gini yang pakai PIN, pertama terkait e-purchasing melalui katalog elektronik, itu ini mungkin ada mispersepsi ya, jadi tolong dicek lagi di pasal 50. Jadi kewajiban e-purchasing itu ada pengecualiannya, tolong dibaca di keseluruhan pasal. Jadi wajib itu, tapi tetap ada pengecualiannya dan bahkan pengecualiannya kalau menurut saya pribadi ya, ini keyakinan saya ya, pas saya menurut keyakinan saya pribadi, pengecualian itu jauh lebih luas daripada kewajibannya menurut saya ya. Kenapa? Karena di situ e-purchasing itu dapat dikecualikan apabila tidak efektif dan tidak efisien berdasarkan justifikasi PPK. Nah, sudah dibahas kemarin tuh di pertemuan sebelumnya di pagar pengadaan ya. Nah, bagaimana efektif efisien itu? Itu sangat luas sekali itu. Sehingga contohnya kalau ada harga yang lebih mahal daripada di kartu elektronik, ya berarti itu tidak tidak efisien kan? Silahkan itu dikecualikan di purchasingnya. Efektivitas ketika konstruksi yang custom, yang tidak standar, itu tidak akan efektif, tidak akan tercapai. Silahkan menggunakan metode lain selain di purchasing. Gitu pakai PIN ya. Jadi e-purchasing itu wajib tapi ada pengecualiannya seperti itu. Atau gimana ya dibalik ya? A maka tidak B tidak A ya? Enggak ya? Belum tentu ya. Enggak sebentar saya jadi pusing. Ya maksudnya eh apa ketika yang dikecualikannya muncul berarti tidak wajib gitu kan. Maka ya itu tidak efektif efisien maka tidak wajib. Nah, gitu ya. Itu berarti masuk ya logikanya benar ya. Masuk, Jadi masuk, apa? Pak. Masuk ya. Masuk. Benar, premisnya benar, Pak. Bagusnya benar ya, saya takut salah nih. Soalnya, soalnya telat makan barusan agak-agak ini. Aduh. Ya, premisnya benar ya. Jadi intinya jangan, jadi premisnya jangan di itu wajib, tapi Iya.
ketika tidak efektif efisien, maka e-purchasing tidak wajib gitu. Iya, betul. Ya tolong dicek lagi lah silogismenya ya, karena kan A maka B belum tentu tidak A tidak B, misalnya, belum tentu ya, tapi tolong deh kurang lebih seperti itu. Ini jadi belajar tes kemampuan akademik. Ya, saya udah Gitu lama ya, tuh Pak apa Kevin. namanya. Bisa cukup Kevin ya. jelas, Pak Kevin. Udah ya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa yang kedua tuh? Yang kedua apa tuh Mas itu? Market Oh, sounding. oh, pakai Market sounding. sound. Oke. Oke. Market sounding itu pakai pin entah saya nggak tahu POP pakai pin dari mana ya kenapa mempertanyakan market sounding. Jadi market sounding itu sebetulnya eh, ada dua fungsi ya. Pertama dari sudut pandang kami selaku Pokja ataupun user ataupun PPK, ketika melakukan market sounding itu kita explore ke penyedia, explore pasar, sebetulnya ya banyak hal. Misalkan bagaimana ketertarikan penyedia, apa persyaratan di lapangan, di best practice itu harus mempersyaratkan apa nih untuk pengadaan ini. Tadi seberapa minat nanti kira-kira banyak atau enggak yang masuknya. Terus apa produknya juga apakah tadi bagaimana apakah ada standarisasinya, apakah ada customisasinya. Nah, itu dari sisi kami ya, dari sisi kami user Pokja ataupun PPK. Nah, kalau dari sisi penyedia tentunya ketika market sounding si penyedia juga bisa tahu bagaimana yang akan kami adakan itu dari sisi volumenya, kuantitasnya apa, prosesnya segala macam. Itu semacam itu ya Pak Kevin ya, itu terkait market sounding. Kemudian yang ketiga terkait pengadaan langsung, penunjukan langsung itu sebenarnya yang diundang berapa? Nah, nanti kita bahas juga terkait metode pemilihan penyedia ya. Jadi itu intinya secara umum ya Pak Kevin, untuk melakukan pemilihan penyedia itu secara best practice itu ada dua, ada yang kita kompetisikan dan ada yang tidak kita kompetisikan. Nah, yang kita kompetisikan itu adalah tender ataupun seleksi. Sedangkan untuk metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, itu pada dasarnya tidak kita kompetisikan. Kalaupun di purchasing juga sebetulnya pada dasarnya tidak kita kompetisikan. Sekarang ada muncul mini kompetisi, ya itu kan mini lah. Mini, jadi kompetisinya kecil lah gitu kan. Kalau roti mah roti unyil lah gitu ya. Roti unyu-unyu kecil ya. Jadi kompetisinya kecil gitu kan. Jadi kalau hanya satu ya satu paket, nah saya mah udah nggak bakalan puas gitu kan, nggak bakalan kenyang. Jadi ya bisa diabaikan itu kompetisinya lah kurang lebih kalau dari perotian lah gitu ya. Karena kecil ukurannya kan beda. Roti unyil dengan roti apa roti O itu ya. Udah beda itu. Beda jauh itu roti O itu. Jadi tadi e-purchasing ya, pengadaan langsung, penunjukan langsung adalah non kompetisi. Sehingga apa? Sehingga hanya mengundang satu. Terus pertanyaannya apa? Apa yang dinilai? Yang dinilai ya kemampuannya saja. Jadi gini, ketika non kompetisi seperti pakai P misalkan ke warung ataupun ketika butuh bentar-bentar ya bagi yang tidak merokok ya. Misalkan butuh rokok di hotel. Butuh rokok ketika di hotel, di IKN, di hotel Swiss Hotel ya. Jauh ke mana-mana, jauh ke Alfamart. Alfamart ada sih, cuma jauh jalan capek. Di hotel ada rokok, harganya 50.000. Nah, harganya 50.000. Kira-kira itu akan ditransaksikan atau enggak? Bagi ahli hisap itu ya, ketika habis makan butuh rokok, kayaknya 50.000 itu dibeli. Dan dia merasa pengadaannya berhasil. Hmm. Walaupun harganya 50.000 dan hanya nunjuk ke satu penyedia langsung, tunjuk langsung ke resepsionis hotel tadi ataupun ke resto hotel tersebut seperti itu. Nah, gambarnya seperti itu Pak Kevin ya. Jadi ketika non kompetisi, yang penting pertama efektif ya. Jadi dapat pengadaannya. Kemudian ya dari sisi efisiensi ya tergantung nanti kembali efisiensinya bagaimana itu kan. Kalau memang dia kondisi penunjukan langsung, ya mungkin efisiensi bisa nomor berapa gitu kan. Dan itu tidak ada kompetisi. Kenapa? Karena nilainya kecil, barangnya umum. Nah, tapi bagaimana apakah masih selalu seperti itu? Ya mungkin untuk pengadaan atau penunjukan langsung bisa seperti itu. Tapi kalau pengadaan langsung kan standar barangnya tadi. Banyak penyediaannya, standar barangnya, ya kita juga bisa mencari ya kalau memang banyak penyedianya kita bisa memilih harga yang paling rendah. Gitu Pak Kevin.